Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih tetap diberinya kesehatan. Oke, kali ini kita masih tetap membahas tentang terjemahan Injil Barnabas bab ke-14-nya ya. Ini dia. Injil Barnabas bab ke-14-nya. Setelah berpuasa selama 40 hari, Yesus memilih 12 apostol atau rasul. Yesus menuruni gunung dan berjalan sendirian sepanjang malam, jauh memasuki wilayah Yordania, dan berpuasa selama 40 hari 40 malam. Tidak makan secuil makanan pun sepanjang siang dan malam, serta terus memohon dengan segala kerendahan hati kepada Tuhan agar menyelamatkan umat-Nya di mana Dia diutus oleh Tuhan kepada mereka. Dan ketika berpuasa 40 hari terakhir, Dia merasa sangat lapar. Kemudian menampakkanlah setan di hadapannya dan menggodanya dengan banyak rayuan. Tapi Yesus berhasil menepis godaan-godaan itu dengan kekuatan firman Allah. Begitu setan berlalu, datanglah malaikat-malaikat dan mengurus segala yang dibutuhkan oleh Yesus. Yesus kemudian kembali ke Yerusalem dan mendapati penduduknya sangat bersukacita menyambut kedatangannya. Mereka berdoa untuknya dan mengharapkan agar sudi menginap di rumah mereka, karena ucapan-ucapannya tidak seperti ucapan golongan literati, tapi mengandung kekuatan yang menggugah sehingga hati mereka menjadi sangat tersentuh. Yesus menyadari betapa besar jumlah mereka yang mendengar suara hati mereka untuk menjalankan kehidupan berdasarkan hukum Tuhan, kembali mendaki bukit dan menghabiskan seluruh malam bermunajat. Dan ketika harinya telah tiba, Dia menuruni gunung dan memilih 12 orang. Dia menyebut mereka sebagai rasul-rasul, apostles. Di antaranya adalah Yudas Iskariot yang mati di tiang salib. Mereka adalah Andreas dan saudaranya, Peter yang berprofesi sebagai nelayan, Barnabas yang menulis gospel ini bersama Matius, sang pengumpul pajak yang mengurusi penerimaan pajak Yohanes dan James, putra-putra Zabedi, Tadeus dan Yudas, Bartolomew dan Philip, James dan Yudas Iskariot sang pengkhianat. Kepada mereka inilah Yesus mengungkapkan rahasia-rahasia ilahiyah. Tapi terhadap Yudas Iskariot, Yesus memberinya tugas sebagai pembagi uang hadiah, pemberian dari orang-orang yang bersimpati kepada Yesus. Tapi dia mencuri 1/10 dari setiap pemberian itu. Oke, kita masuk ke bab 15-nya. Mukjizat yang dilakukan Yesus pada pesta perkawinan mengubah air menjadi anggur. Ketika pesta tabernakel semakin dekat, orang kaya mengundang Yesus berikut murid-muridnya dan ibunya pada sebuah acara perkawinan. Yesus kemudian berangkat, dan di tengah-tengah pesta berlangsung, mereka kehabisan anggur. Ibunya menegur Yesus, "Mereka kehabisan anggur. Apa artinya itu bagiku, Ibunda?" Ibunya memerintahkan para pelayan untuk mematuhi apa yang diperintahkan oleh Yesus. Ada 6 guci untuk tempat air menurut tradisi Israel.
guna mensucikan diri mereka sebagai syarat melakukan ibadat. Yesus berkata, "Isilah guci-guci ini dengan air." Para nelayan segera melaksanakan perintah tersebut. Yesus mengatakan kepada mereka, "Atas nama Tuhan, berilah minuman kepada mereka yang sedang berpesta." Selanjutnya, para pelayan memberitahukan peristiwa ajaib ini kepada tuan mereka, yang kemudian menegur mereka dengan ucapan, "Hai pelayan-pelayan tidak berguna, mengapa kamu simpan anggur terbaik hingga saat ini?" Karena dia belum mengetahui semua yang telah dibuat oleh Yesus. Karena dia belum mengetahui semua yang telah diperbuat oleh Yesus. Oleh para nelayan menjawab, "Tuanku, ada seorang santo di sini yang telah mengubah air menjadi anggur." Sang tuan rumah mengira bahwa pelayannya dalam keadaan mabuk, tapi mereka yang duduk di sekitar Yesus telah menyaksikan semua yang telah terjadi. Tuan rumah itu kemudian bangkit dari tempat duduknya dan memberi hormat kepadanya seraya berucap, "Anda benar-benar orang suci, seorang nabi yang diutus oleh Tuhan kepada kita semua." Peristiwa di atas membuat murid-murid Yesus percaya kepadanya, dan banyak orang yang hadir terbuka hati mereka sambil mengucap, "Puji Tuhan yang telah memberi rahmat kepada bangsa Israel dan mengunjungi rumah Yuda dengan penuh kasih dan Puji Tuhan yang telah memberi rahmat kepada bangsa Israel dan mengunjungi rumah Yuda dengan penuh kasih serta maha suci namanya." Oke bro, itu dia bacaan dari bab 15 dan 14-nya. Oke, di sini ternyata hampir sama dengan ajaran Islam, yaitu Yudas Iskariot yang disalib, bukan Yesus. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.